akhir tahun 1965, keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau. Perekonomian makin memburuk, di mana inflasi mencapai 600%. Aksi tuntutan terhadap penyelesaian seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI semakin meningkat. Siap Pak Presiden, di luar ada orang tanpa pengenal, tapi situasi aman. Mari kita berangkat ke Bogor. Siap, Detjen. Kami izin menemui Presiden Soekarno di Bogor. Baik, silakan. Tolong sampaikan kesanggupan saya untuk mengendalikan politik sosial saat ini. Siap, laksanakan. Hari itu, 3 orang perwira tinggi TNI AD, yaitu Majen Basuki Rahmat, Brigjen Muhammad Yusuf, dan Brigjen Amir, berangkat menemui Presiden Soekarno ke Bogor dengan tujuan meyakinkan Soekarno bahwa ABRI dalam kondisi siap siaga dan meminta ia untuk mengambil tindakan. Setelah perbincangan yang cukup panjang, mereka pun akhirnya membuat konsep surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Surat perintah itu kemudian dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. 12 Maret 1966, satu hari setelah diturunkannya Surat Perintah 11 Maret, Letnan Jenderal Soeharto mengeluarkan surat perintah pembubaran dan larangan Partai Komunis Indonesia. Sejak saat itu, terlaksanakanlah salah satu dari tuntutan Tritura. Keberhasilan Soeharto dalam menumpas PKI membuat namanya semakin dikenal masyarakat Indonesia, sedangkan Soekarno mulai kehilangan pamornya. Tahun 1966, Soeharto membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Meskipun Soekarno ialah pemimpin kabinet tertinggi, tetapi tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi dualisme kepemimpinan ini menyebabkan perpecahan di kalangan rakyat dan harus segera diambil tindakan. Bung, bukankah sudah saatnya untuk beristirahat dan berhenti? Mari sudahi konflik ini, Bung. Benarkah begitu? Sepertinya itu memang yang terbaik. Baiklah, Bung. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru mulai menjalankan kebijakan-kebijakan politik sosial dan ekonomi yang telah mereka rancang. Hai anak bapak, kayaknya kita cukup 2 anak aja ya bu, cowok dan perempuan sama aja. Iya Pak. Jadikan pemilu ini pemilu yang bermartabat. Ada perbedaan pilihan, itu pasti.